makin ngeri. PPATK sebut karyawan ACT transfer 1,7 miliar rupiah ke sejumlah negara. Ini adalah lanjutan dari PPATK yang sebelumnya mengatakan ada aktivitas terlarang dari lembaga ini dalam temuannya. Temuan tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwenang, termasuk Densus 88 dan BNPT. Kalau sudah melibatkan Densus 88 dan BNPT, maka kemungkinan besar ada kaitannya dengan terorisme. Dan ternyata memang benar, karena PPATK mengungkapkan ACT melakukan sejumlah transaksi ke berbagai negara. Transaksi itu bukan cuma dilakukan atas nama yayasan, tetapi juga secara individu, mulai dari pengurus hingga karyawan ACT. Secara rinci, karyawan ACT melakukan transaksi dengan nominal mencapai 1,7 miliar rupiah. Transaksi tersebut ditunjukkan ke sejumlah negara beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme. PPATK melihat ada beberapa individu di dalam yayasan tadi, ACT, yang juga secara sendiri-sendiri melakukan transaksi ke berbagai negara dan ke beberapa pihak untuk kepentingan yang sekarang masih diteliti lebih lanjut. Kata Kepala PPATK, Iwan Yustiavandana, ada salah satu karyawan selama periode 2 tahun melakukan transaksi kepengiriman dana ke negara-negara beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme, seperti 17 kali transaksi dengan nominal 1,7 miliar rupiah, antara 10 juta rupiah sampai dengan 552 juta rupiah. Katanya lagi, temuan lainnya adalah salah satu pengurus ACT pernah mengirim dana sebesar 500 juta rupiah ke sejumlah negara pada periode 2018-2019, antara lain Bosnia, Turki, Albania, Kirgistan, dan India. India termasuk dalam daftar tersebut. Langsung mengingatkan saya pada satu berita di salah satu media. Disebutkan bahwa ACT dicap sebagai organisasi radikal setelah Menteri Persatuan Dalam Negeri India saat itu, Amit Shah, menemukan aliran uang asing yang memicu kerusuhan Delhi anti-Hindu. ACT disebut mengirim 205 lakh atau sekitar 500 juta rupiah ke India dan mendistribusikannya di Delhi. ACT mengumpulkan dana menggunakan kampanye untuk membantu muslim yang terkena dampak kerusuhan. Uang itu disalurkan ke India dari Dubai melalui saluran Hawala. Hawala berhubungan dengan organisasi muslim lokal di Delhi untuk mendistribusikan 2.500.000 rupiah atau sekitar 475 juta rupiah untuk memicu kerusuhan lebih lanjut. ACT membantah, katanya uang yang disalurkan hanya untuk membantu korban terdampak kerusuhan. Alasan jangkris dan tidak berbobot. Saya sudah lama mendengar soal ini.
Dan setelah bobroknya ACT terbongkar luas ke publik, saya jadi makin yakin. Kalau lembaga ini memang licik dan penuh intrik. Bukan hanya mengelabui lewat jualan agama, tapi juga mendanai aktivitas yang terlarang. Ada lagi bobroknya ACT yang perlu kalian ketahui. PPATK juga menduga dana-dana yang masuk dari masyarakat ke rekening ACT tidak langsung disalurkan sebagai sumbangan, tapi dikelola dulu untuk menghasilkan keuntungan. Kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis, sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan, tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya, kata Ivan. Buktinya adalah ACT melakukan transaksi keuangan dengan entitas perusahaan luar senilai 30 miliar rupiah, yang setelah ditelusuri ternyata perusahaan itu milik salah satu pendiri ACT. Transaksi ini sudah terjadi selama 2 tahun, berputar antara yayasan dan perusahaan yang sama-sama satu gerombolan. Bobroknya ACT sebenarnya berawal bukan dari pemberitaan Tempo, tapi karena kisruh internal sehingga ada orang yang membocorkan ke Tempo. Saya masih mencari tahu detailnya. Jika dapat, akan saya tuliskan di artikel lain. Tapi, ACT ini memang benar-benar keterlaluan dan licik. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat malah dimain-mainkan seenak jidat untuk kepentingan pribadi, kemewahan petinggi, dan kepentingan bisnis serta transaksi yang diduga terkait dengan terorisme. Banyak yang sudah membongkar ketidakberesan lembaga ini. Tapi pemerintah tidak anggap serius. India juga mencap lembaga ini biang kegaduhan. Tapi pemerintah di sini seolah tutup sebelah mata. Baru sekarang ini, ketika sudah ramai, pemerintah melakukan sesuatu. Apalagi Basar ACT dan Kadrun Hina. Mulai keluar dari tempat persemedianya dan melancarkan serangan membabi buta dan membela ACT. Ayo para Kadrun dan Basar, bela ACT sekuat tenaga. Beri perlawanan hingga titik darah penghabisan. Semangatlah, agar dapur tetap berasap dan perut tetap buncit.